Al-'aridut tani, hambatan yang kedua yang menghambat seseorang dari beribadah kepada Allah, al-akhtaru wa iradatuha wa qusuduha, yaitu bisikan-bisikan hati dan keinginan yang ada di dalamnya, wa qusuduha, dan tujuan-tujuan yang ada di dalamnya. Nah, ini di serak begini tadi ada bahasa. Betul. Sesuatu yang bisa menghambat seseorang untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu bisikan-bisikan yang ada dalam hati dan keinginan-keinginan yang ada di dalamnya. Wa innama kifayatuha fit tafwid, dan sesungguhnya yang bisa menepis itu semua adalah tafwid, berserah diri. Tafwid itu berserah diri. Ini bedanya tawakal dan tafwid. Kalau tawakal adanya di ujung, kalau tafwid adanya di awal. Itu beda ya. Kalau tawakal kita udah usaha dengan seluruh kemampuan yang kita punya, hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu tawakal. Kalau tafwid berserah diri. Apakah pekerjaan kita ini nantinya bakal menguntungkan atau malah merugikan, ujung-ujungnya bahagia atau sengsara? Nah, itu di awal kita serahkan kepada Allah. Yang penting kerjain dulu, hasilnya nanti bahagia atau sengsara itu kita serahkan. Apa itu? Mau dagang nih, gimana ya? Kira-kira ntar ujungnya bakal untung, bakal rugi. Ya udah serahin aja dulu. Tafwid dulu. Kamu sadar? Tafwid namanya, adanya di awal kalau dia. Kalau tawakal adanya di akhir. Kadang-kadang disamain antara tafwid dan tawakal. Kamu sadar? Fa'alaika bitafwidil amri kullihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban atasmu menyerahkan seluruh permasalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika li amrain, yang demikian itu karena dua alasan. Ahaduhuma lituma'ninatil qalbi fil hali. Alasan yang pertama, kenapa kita semua harus tafwid, harus menyerahkan permasalahan kepada Allah, agar hati kita menjadi tenang pada saat itu. Agar hati kita bisa tenang. Fa'innal umura idza kanat khatiratan mubhamatan la yudra salahuha min fasadiha
fatakunu mutqaribal qalbi iman nafsi la tadri taqul fi sholahin aw fasadin. Fa innal umur, karena sesungguhnya sebuah permasalahan idza kanat khatiratan mubhamatan, apabila masalah itu besar, mubhamatan, dan masih samar ujungnya, la yudra salahuha min fasadiha, tidak diketahui apakah hal itu akan berakhir baik atau berakhir buruk. Fatakunu muttaribal qalbi, maka jadinya hati orang itu akan gelisah, iman nafsi, dan dirinya selalu dalam kebingungan. Karena kalau kita ronggok kira-kira dapat dana 2 tahun lagi atau enggak ya? Karena kalau kita kira-kira gimana ya? Jadi gelisah mulu bawaan, beli basah. Apa sih? Nah, kalau saya duit yang ada saya pakai buat berangkat ziarah, ntar buat bayar ini ada apa enggak ya? Apa masalah? Jadi bisa dulu hati. Makanya kalau dia bilang dulu hidup itu jangan besok gimana, tapi dibalik gimana besok. Itu namanya tafwid. Serahin aja. Besok kita mau ngapain jangan dipikirin dari sekarang. Apa itu? Jangan tanggal sekian, jangan tempo tanggal sekian, jangan dipikirin dulu, jangan. Jadi puyeng. Apa? Udah gimana besok aja. Ujung-ujungnya hati orang itu akan selalu gelisah dan akan selalu kebingungan. La tadri taqa'u fi sholahin aw fasadin. Dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kebaikan atau malah terjerumus ke dalam kerusakan. Jadi bingung, kira-kira gimana ya, hasilnya gimana ya? Kalau besok kita membunuh, ntar hasilnya gimana? Besok udah biar. Jangan dikejar sekarang. Apa? Oh, biar hati ini tenang. Tujuan. Kalau nggak begitu, selamanya dalam kegelisahan terus. Pede aja kayak Pak Andi, udah ambil motor baru, besok mau gimana kayak cicilannya gitu. Apa nih? Contoh ini contoh. Ya alhamdulillah. Ada yang boleh tarik kalau susah ada kan. Agar hati kita tenang. Kalau kita takut kepada Allah, hati kita tenang. Apa sih? Fa'idha qawwatal amra kullahu ila Allah ta'ala alimta annaka la taqa'u illa fi sholahin wa khairin fatakuna aminan minal khatari mutmainnal qalbi fil hali. Apabila kamu memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kamu akan tahu dengan yakin bahwasanya kamu tidak akan terjerumus, tidak terjerumus. Ini kita jadiin kalimat positif aja ya. Annaka la taqa'u illa fi sholahin wa khairin. Kamu akan tahu secara yakin bahwa kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Udah serahin aja mau. Pokoknya apa yang dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik. Orang nggak akan dapat kerusakan. Apa sih? Fatakuna aminan minal khotari mutmainnal qalbi fil hali. Maka jadinya kamu terhindar dari berbagai macam kekhawatiran dan hatimu akan merasa tenang pada saat itu juga. Nah, apa yang terjadi besok jangan dipikirin dari sekarang. Gimana besok aja. Harus agar hati kita bisa terbebas, terhindar dari kekhawatiran. Kamu namanya juga. Namanya tadi cukup. Hah? Ya entar ini kan baru alasannya dulu kenapa kita harus tahu alasannya seperti ini. Caranya biasa ada di bawah caranya. Kayak kemarin-kemarin kan begitu caranya ada. Cuma alasannya dulu. Jangan disengit duluan aja. Wa hadhihi tuma'ninatu wal amnu war rahatu fil waqti ghanimatun azimah. Dan ketenangan seperti ini, rasa aman seperti ini, dan kenyamanan seperti ini yang kita rasakan pada saat ini merupakan ghanimah yang sangat besar. Apa? Ghanimah, harta, benda yang sangat berharga. Karena yang namanya ketenangan, kenyamanan itu nggak bisa dibuat-buat. Bisa jadi orang duitnya banyak hatinya nyaman, bisa jadi. Karena yang namanya kenyamanan dan ketenangan batin itu nggak bisa dibuat-buat. Itu merupakan hal yang sangat berharga. Kalau orang punya ketenangan batin, mahal. Lah orang pengen cari ketenangan sampai liburan ke Bali kemana-mana, jalan-jalan ke Eropa, lah mahal loh buat cari ketenangan doang. Dengan kita pagi-pagi ngerokok ngopi, ada gorengan yang udah anteng buat semuanya. Iya, orang-orang mau buat dari ketenangan sampai hobi, ongkosnya jutaan, buat dari ketenangan doang. Ghanimah yang sangat besar. Ketenangan seperti ini, rasa aman dan rasa nyaman yang kita rasakan pada saat ini merupakan ghanimah yang sangat besar. Makanya syukur. Apa benar?
buat dapetin ketenangan itu susah. Enggak semua orang bisa dapetin, meskipun hartanya banyak. Halo ya, dengan mawar juga bisa ngiksa. Wa kana syekhuna rahimahullahu yaqulu fi majalisihi katsiran da'it tadbiri ila man khalaqaka astari. Dan dulu guru kita rahimahullahu ta'ala sering berkata di dalam majlis beliau, da'it tadbiri ila man khalaqaka, serahkan segala macam rencana dan program kepada zat yang menciptakanmu, tastari, pasti kamu akan merasa nyaman. Enggak. Oh itu. Wa qad arsyada fi dzalika inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruhi lahariyun bi an yufawwida ma ya'jizu anhu ila alladhi yakfihi al ilahil barri alladhi huwa birrafati ahla min ummihi wa abihi. Dan sungguh beliau bersenandung dalam yang berkaitan dengan hal yang demikian. Inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruhi, sesungguhnya orang yang tidak tahu apakah di dalam sesuatu yang dia sukai di dalamnya terdapat manfaat atau malah manfaat itu adanya di hal-hal yang tidak dia sukai. Kita baca dia artinya dikatakan, sesungguhnya orang yang tidak tahu di mana letak manfaat untuk dirinya, apakah di dalam hal yang dia sukai atau di dalam hal yang tidak dia sukai. Itu artinya. Itu manfaatnya kita dulu itu. Lahariyun bi an yufawwidha ma ya'jizu anhu. Udah. Lahariyun bi an yufawwidha ma ya'jizu anhu. Sangat pantas untuk orang seperti ini dia memasrahkan sesuatu yang dia tidak mampu kerjakan ilal ladzi yakfihi kepada zat yang maha kuasa. Al-ilahil barril ladzi huwa birrafati ahna min ummihi wa abihi. Tuhan yang maha baik, yang dia lebih sayang kepada orang itu dibanding ibunya dan bapaknya sendiri. Udah tuh, jelas. Saudara tadi paham yang mana yang
keluar. Apa kemudian? Kan kita nggak ada yang tahu. Sampai dijelasin kan dalam Al-Quran juga, asa antak robu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai padahal di dalamnya ada manfaat buat kita. Bisa jadi juga sesuatu yang kita sukai sebenarnya itu akan membahayakan diri kita. Nah, karena kita nggak tahu seperti itu, di mana letak manfaat untuk kita adanya, maka sudah seharusnya kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah, karena kita nggak tahu. Gitu. Dan kita yakin bahwa apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, apa yang ditentukan oleh Allah buat kita, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Makanya serahin aja buat Allah. Gitu. Betul, jelas. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah hati kita akan tenang. Tahu itu. Ya, namanya cukup kalau menyerahkan kepada Allah masalah-masalah kita, ya tadi ya, kita kerjain aja apa yang ada sekarang. Kalau masalah besok itu mah kita serahin aja kepada Allah. Kerjain aja yang ada sekarang. Sekarang Bang Tony lagi ditempatin sebagai pedagang, udah jalanin aja dengan sebaik mungkin. Kalaupun nanti tiba-tiba dipindahkan oleh Allah, bukan jadi pedagang lagi, dia itu ada sebab buat. Terus pakai diatur sekarang. Kalau kita sudah tawakal, kita sudah kafir, kita meletakkan sifat waro itu di mana? Nah, amwal. Kita kan harus teliti juga kan? Dalam memilih sesuatu kan, dalam keputusan. Wow. Apa hubungannya tetap? Ya, kan kalau misalnya memilih keputusan ini, kita kan tawakal, kita berserah, kita serahkan, kita sama Allah tetap. Kalau itu tetap di depan. Warok mah bukan dalam hal itu bang, warok mah. Ini kita mau ngerjain sesuatu nih, kita terapkan warok di situ. Apakah ada ridho Allah di situ atau enggak? Itu warok baru. Kalau misalnya kita sudah yakin di situ ada ridho Allah atau enggak, kita kerjain. Cuma kita serahin lagi kepada Allah. Kita jalanin aja tuh. Masalah nanti ujung-ujungnya di situ ada manfaatnya atau enggak buat kita. Masalah nanti di situ ujung-ujungnya kita bahagia atau sengsara, itu kita serahkan kepada Allah. Kita dagang yakin, dagang memang anjuran Rasul kan buat usaha. Cuma nanti ujung-ujungnya bakal untung besar atau malah rugi banyak, itu kita serahkan. Jalanin aja dulu. Gitu. Karena kita nggak tahu di ujungnya itu ada manfaat atau malah madorot buat kita nggak tahu. Serahin aja. Gitu ya.
tafwid namanya. Ayat apa sih? Itu mana keuntungannya kamu dia? Itu ngaji. Ya memang kaitannya kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, pasti hatinya akan tenang. Itu memang dengan dia serahkan semua urusannya kepada Allah, kan artinya dia yakin kepada Allah bahwa apapun yang dipilihkan oleh Allah, bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah merupakan kebaikan buat dirinya. Ya kan nggak akan gelisah lagi. Begitu. Udah tuh, udah siap. Iya, Allah lebih sayang kepada kita dibanding emak kita sendiri dan bapak kita sendiri. Kenapa itu? Kita orang yang nggak tahu di mana letak manfaat buat dirinya, sudah seharusnya dia serahkan permasalahan hidupnya kepada Allah. Karena Allah itu zat yang lebih sayang kepada orang itu dibanding bapaknya sendiri dan ibunya sendiri. Kenapa? Bukan bapaknya Allah, mamanya Allah. Takbir pagi-pagi kita. Nyanya pulang berbaba aja. Apa? Min ummihi wa abihi, dari ibunya orang itu dan bapaknya orang itu. Lalu kembali ke Allah. Ya biar katanya orang tua kita sayang banget sama kita, tetap kadang-kadang ada keputusannya yang malah blunder buat kita, gitu kan. Tapi yang namanya kalau Allah, zat yang maha tahu apa yang terbaik buat kita, zat yang maha tahu kebutuhan kita, dan zat yang maha menyayangi makhluk, pasti tahu mana yang terbaik buat kita. Begitu. Biar katanya itu kata kita, sengsara banget kata kita, tetap bisa jadi di dalamnya ada kebaikan buat diri kita. Gitu. Makanya untuk permasalahan selain aja pun mau dipilihkan yang manapun ya terserah Allah. Apa Ustaz? Kita dipilih untuk jadi orang bahagia ya terserah Allah. Kita dipilih untuk jadi orang sengsara ya serahin aja. Tapi kita yakin bahwa di balik itu semua pasti itu yang terbaik buat diri kita. Nanti afil mahbubi awil makruhi nafsullah. Karena kita nggak tahu yang ada manfaatnya itu di hal-hal yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Biar saya lagi, biar Allah yang milihin buat kita. Hah? Apa? Iya. Itu. Karena kita kan dia kan nggak tahu.
pengennya kepengenannya diturutin. Pagi-pagi lagi jualan aja, es krim pagi-pagi. Karena dia nggak tahu, padahal kalau dia makan es krim pagi-pagi bisa sakit tuh. Enak banget ya. Apalagi es krimnya nggak ada mahal. Ya kan banyak contohnya teman-teman kita. Lagi susah mah rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir, lagi susah. Tapi begitu dikasih kaya sedikit, ditinggalin semua. Zikirnya jadi jarang, ngaji udah jarang. Dia nggak tahu, karena kita nggak tahu apakah kita ini dikasih manfaat oleh Allah ketika kita lagi susah atau ketika kita lagi jaya. Itu serahin aja. Tahu kan? Mau miskin yang memang dipilihkan oleh Allah, mau kaya yang dipilihkan oleh Allah. Udah jalanin aja kata sekarang. Apa jujur? Takutnya begitu doang. Lagi susah mengajinya rajin. Pas kayak dikit lupa ngopsannya. Keder mulu kagak nyampe-nyampe. Apa ya? Apa itu? Udah serahin aja pada Allah. Besok menu makan yang kita makan, kalau menu makan kita puasa. Terserah Allah aja. Apa itu? Paling bini yang ngomel. Udah. Karena kita yakin bahwa apapun yang ditentukan, dipilihkan oleh Allah buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Karena serahin aja mau. Watani minal amroini husnul sholahi wal khairi bil istiqbal. Dan alasan yang kedua, kenapa kita harus tafwid kepada Allah? Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di masa yang akan datang. Wa dzalika annal umura bil awaqibi mubhamatun. Dan yang demikian alasannya karena segala permasalahan terkait dengan masa depan mubhamatun masih samar. Apa? Yang sekarang lagi bahagia nggak tahu besoknya bakal terus bahagia atau enggak. Yang sekarang sengsara juga nggak tahu besoknya masih sengsara atau enggak. Yang lagi susah juga nggak tahu besoknya bakal kaya atau enggak. Yang lagi kaya juga nggak tahu besoknya bakal seperti apa. Padahal urusan masa depan itu hal yang sama. Jangankan sampai besok, untuk beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan aja kita nggak tahu kita mau apa. Amin. Fakam min syarrin fi surati khairin, wa kam min durrin fi hilyati laf'in, wa kam min summin fi hayati syahrin, wa antal jahilu bil awaqibi wal asrar. Betapa banyak keburukan yang dibungkus oleh kebaikan.
dan tidak sedikit bahaya yang diselimuti oleh manfaat. Wa kam min summin fi hay'ati syahdi, dan berapa banyak racun yang dibungkus dengan kenikmatan. Wa antal jahilu bil awaqibi wal asrar, dan kamu tidak tahu tentang masa depan dan rahasia-rahasia Allah. Kita nggak tahu. Wah, negara cakep nih, tapi padahal di dalamnya terdapat keburukan buat kita. Karena kita manfaat nih, ternyata di dalamnya ada bahaya buat kita. Karena nggak sedikit ini. Apa? Apa juga? Fa'idha aradta umura qat'an wa akhadta fiha bi ikhtiyarika mutahakkiman fama asra'a ma taqa'u fi halakin wa la tash'ur. Apabila kamu ingin melakukan satu permasalahan secara pasti, wa akhadta fiha bi ikhtiyarika mutahakkiman, dan kamu ambil langkah kamu itu bi ikhtiyarika dengan pilihanmu sendiri, dengan penuh keyakinan, fama asra'a ma taqa'u fi halakin wa la tash'ur. Maka tidak akan lama kamu terjerumus ke dalam kecelakaan, terjerumus ke dalam sesuatu yang membuat dirimu celaka. Wala tashkuru, dan kamu sendiri tidak sadar. Ya kayak tadi tuh kata Mukudin, bocah minta beliin es. Kalau dia paksain pilihannya itu nggak bakalan, langsung sakit perut. Menurut kita memang baik, tapi bisa jadi di dalamnya malah yang ada keburukan. Nah, kita nggak tahu masa depan seperti apa. Sama kayak orang lagi sakit aja, kata dia mah kagak enak, sampai ngelenting-ngelenting, ngelenting. Lalu satu gigi, ngobet depan mayat, nggak tahu. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang baik buat dia, dosanya dihapus, pahalanya nambah. Awal, kalau tetap aja lebih enak. Apa? Makanya udah serahin aja, mau terserah Allah aja mau dipilihin apa kayak. Apa? Walaqad hukiya anna ba'dal ubadi kana yas'alullaha an yuriyahu iblisa. Ada sebuah kisah bahwa ada seorang tukang ibadah, tukang ibadah, tapi ilmunya dikit, tukang ibadah. Kana yas'alullaha an yuriyahu iblisa. Dia meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan iblis. Asal doa, Allah pertemukan saya dengan iblis. Ketemu bininya lagi. Awal, canda betul.
Tengok ini. Faqila lahu, ada yang berkata kepadanya, salillaha al-afiyata, udah minta afiah aja kepada Allah, jangan pakai minta ketemu iblis. Kamu sih. Fa'aba illa dalika, dia ogah. Dikasih saran begitu, enggak, tetap saya pengen ketemu iblis. Ngotot. Kamu lihat. Ya Allah, saya pengen kaya, kata Allah. Udah lu miskin aja. Kagak, ya Allah pengen kaya. Oh ya deh. Udah minta afiah aja, jangan pakai minta ketemu iblis. Fa'azharallahu ta'ala lahu, karena dia ngotot, dia dizohirkanlah iblis oleh Allah kepada ngotot sih. Ngotot dikasih juga dah kaya. Ujung-ujungnya sholat ketinggalan, ngaji kagak, zikir kagak. Ngotot sih. Enggak, zaman sini enggak ada begitu. Apa sih? Falamma ra'ahu abidu qasodahu bidorbi, ketika tukang ibadah itu melihat iblis, langsung dia pengen ngemplang iblis. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata kepada orang itu, laula arra'annaka ta'ishu min atasalatin la ahlaktuka wa aqabtuka. Kalau bukan karena aku melihat bahwa kamu akan hidup 100 tahun, pasti akan aku buat kamu celaka dan aku buat kamu disiksa. Saking aja lu hidup masih lama. Faktar bi qaulihi, maka akhirnya dia tertipu dengan ucapan iblis. Wa qala fi nafsihi, dan dia berkata di dalam dirinya, inna umri ba'idun, oh ternyata umur saya masih lama. Fa'af'alu ma uridu tumatubu, kalau gitu saya kerjain aja apa yang saya mau sekarang. Ntar udah tua, udah saya tobat. Alhamdulillah. Oh ternyata umur saya masih lama. Kalau itu saya kerjain aja biar saya mau sekarang. Saya maksiat dulu. Apa aja udah. Ntar udah tua, udah dari lagi habis umur saya baru saya tobat. Fawaqa'a fil fisqi wa tarakal ibadata wa halaka wa khosir. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, dan dia mulai berani meninggalkan ibadah, dia celaka dan dia rugi, tertipu dan celaka. Udah, makanya punya kepentingan dia macam-macam. Karena kita nggak tahu di antara yang kita inginkan itu mana yang sebenarnya bermanfaat buat diri kita. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan padahal di dalamnya ada bahaya buat kita. Ya serahin aja, terserah Allah aja dah. Saya mau dijadiin apa? Apa? Oh, terserah Allah aja. Dijadiin montir ya alhamdulillah. Dijadiin tukang jahit ya alhamdulillah. Jadi apa kalau saya mau terima aja, mau serahin aja. Apa itu? Gitu. Oh, jangan minta yang macam-macam. Terserah Allah aja, udah serahin aja. Ini mah sampai semuanya
Karena saking pengen kayanya, buka dia buat itu, zikir dia buat itu. Tahu gitu? Hah? Padahal dia nggak tahu akhirnya kalau dia kaya nanti seperti apa. Apa gitu? Ya tadi itu makanya jangan ngotot kalau punya kepengenan, ikutin aja alurnya. Apapun yang diberlakukan oleh Allah buat diri kita, itulah yang terbaik. Kalau dia kepengenan jangan ngotot. Takutnya kalau itu dikabul beneran oleh Allah, kita nggak tahu di dalamnya ada manfaat buat kita atau yang ada malah bahaya buat kita. Itu masalah. Karena tadi kan kita nggak tahu apakah sesuatu yang kita sukai itu ada manfaatnya atau sesuatu yang kita tidak suka itu ada bahayanya. Kita nggak tahu. Gitu ya. Jangan ngotot. Kalau punya kepengen jangan ngotot. Iya, justru itu. Cuma kalau model kayak kita jangan pakai istikharah. Model kayak kita musyawarah aja model kayak kita. Jangan istikharah. Ntar dikasih jawaban sama Allah istikharah kagak tahu juga maksudnya apa. Ma khaba man istasyara wa man nadima man istakhara. Tidak akan menyesal orang yang musyawarah dan tidak akan rugi orang yang istikharah. Apa? Jadi dua makom. Kalau para ulama, para kiai dia pakainya istikharah. Kalau buat kita dengan musyawarah, kayak Bang Hendrik dia pakai istikharah nih. Apa itu? Musyawarah aja. Kita yang terbaik. Tapi mintanya jangan ngotot. Udah dibilang udah minta afiah aja, tetap ngotot kalau mau. Ujung-ujungnya malah terjerumus dalam perbuatan dosa besar, ujung-ujungnya malah gak ibadah, akhirnya ya celaka. Fafi hadhihi ma yunabbihuka ala tarkil hukmi fi iradatika wan najahi fi matlubika. Maka di dalam kisah ini terdapat sesuatu yang menyadarkan dirimu, memberikan peringatan kepadamu ala tarkil hukmi bi iradatika, untuk tidak memastikan sesuatu yang kamu inginkan. Pokoknya kudu begini, itu nggak boleh. Udah selain aja. Ya, kita mesti ada rencana. Kalau pepatah Arabnya anak urid, ente turid, wallahu yaf'alu. Saya punya kepengenan, kamu punya kepengenan, tapi Allah lah yang melakukan apapun yang Dia inginkan. Jadi tafwid itu sebenarnya cuma ngilangin itu doang. Tarkil hukmi fi iradatika. Jangan sampai memastikan apa yang kamu inginkan. Pokoknya besok kita kudu begini, itu yang nggak boleh. Itu nggak tafwid. Sudah rencana, silakan aja, tapi jangan memastikan. Ya, gimana Allah aja. Kalau memang diizinnya besok kita bunuh, ya enggak ya udah. Itu tafwid. Apa?
Kalau kan kita rencana mau membuka pesantren dari 2 tahun yang lalu, sudah rencana, tapi terlaksananya kapan ya terserah Allah aja, serahnya. Oh ya, wa najahi fi matlubika, dan tidak memastikan kesuksesan dalam apa yang kamu cari. Apa itu titik nunnya nyambung sama kawanan panjang itu. Lamnya diganti sama nun, jim yang kedua diganti hak, jadi wan najah. Kalau di kita apa itu? Bisa. Hah? Apa? Walah. Hah? Tidak boleh memastikan bahwa kita akan sukses dalam apa yang kita cari. Tidak boleh. Boleh saya, pokoknya tugas kita ngerjain sesuatu, mau nanti ujungnya sukses atau gagal itu yang kita serahkan. Kita punya rencana tahun depan mau berangkat umroh. Aku mau naik umroh. Ya sudah rencana. Masalah nanti terlaksana atau enggak itu serahkan kepada Allah. Itu tafwid ya. Tadi di awal saya ngomong besok sore saya mau pindahan, itu cuma rencana. Terlaksana atau enggak nah, terserah Allah. Begitu bro. Itu tafwid. Ngomong Ustaz, Pak sebelah kiri ada apa nih? Maka saya tengok, ada jam. Offset. Lewat ya, kita nggak dengar itu. Betul. Jadi kalau punya rencana, punya program, punya keinginan, jangan ngotot. Itu tafwid namanya. Udah, kita cuma sekedar rencana. Namanya manusia, cuma sekedar rencana, cuma sekedar program. Tapi hasilnya terlaksana atau tidaknya itu kita serahkan. Kita cuma sekedar punya rencana. Tapi hadhihi ma yunabbihuka ala tarkil hukmi fi iradatika. Maka di dalam kisah ini ada sebuah peringatan untukmu untuk tidak memastikan sesuatu yang kamu inginkan dan tidak memastikan suksesnya apa yang kamu cari. Jadi saya kalau bahasa Buya, jangan mentarget. Pokoknya tanggal sekian kudu bugono itu ya. Allah. Jelas dia. Wa yuhaddziruka aidan tulal amali. Dan di dalam kisah ini juga memberikan kewaspadaan kepadamu tentang tulul amal, panjangnya angan-angan. Gara-gara panjang angan-angan, udah umur saya masih lama, saya kerjain aja yang saya pengenin sekarang. Yang sampai tulul amal. Karena kita nggak tahu besoknya seperti apa. Tahu-tahu malah ngerjain dosa besar, malah nggak ibadah. Kita nggak tahu tulul amal. Fa'innahu afatul azimah, karena hal itu merupakan bencana yang sangat besar.
Jadi tadi walaqad shadaqal qailu, sangat benar apa yang diucapkan oleh seorang ulama, ala ya nafsu anna taqdi bikutin takuni hurratan abadan maliyah wa iyakil maqami'a wal amali fakam umniyatin jalabat maniyah. Ala ya nafsu, ingatlah wahai nafsu, anna taqdi bikutin, kamu ridho dengan makanan pokok yang ada, takuni hurratan abadan maliyah, kamu akan menjadi orang yang merdeka selama-lamanya. Abadan maliyah, maliyah sama sepanjang masa. Wa iyyaki al-maqami awal amal, jauhkan dirimu dari harapan-harapan dan keinginan-keinginan. Fakam umniyatin jalabat maniyah, karena tidak sedikit harapan-harapan yang berakhir dengan kematian. Oh, jelas. Udah, apa yang ada sekarang itu ya. Kalaupun punya keinginan, kalaupun punya rencana, jangan dipastikan, jangan memastikan, jangan mentarget. Sekedar rencana, yang manusia cuma sekedar punya rencana. Tapi yang akan terjadi apa yang dikehendaki Allah, terus kita serahkan aja. Tahun kemarin kita pengen berangkat Wali Songo tanggal 22, pada saatnya gagal berangkat, ya nggak jadi masalah. Emang kita cuma bisa rencana, yang terjadi apa yang ditentukan oleh Allah. Awen, begitu. Kemarin kita rencana pengen mampir ke makam Gus Dur, pada kenyataannya nggak sampai. Ya memang gitu, kita cuma bisa rencana. Gitu, itu takwid namanya. Kita cuma bisa rencana, tapi yang terlaksana hanya apa yang dikehendaki. Pokoknya nggak serahkan. Betul. Wa amma idza fawatta, jam 2:30. Situ dulu dah. Sebelum situ, ya tapi enggak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.